pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah kita yang tercinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak. Kemudian kalian sudah berdoa atau belum? Belum. Ya baik. Ibu pimpin saja ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Siapa yang Masuk tidak semua, hadir? masuk semua. Oh, masuk semua. Aku ada yang tidak masuk. Oh, siapa? yang Jengki, tidak Bu masuk? Jengki. Masuk Oh, semua, Jengki. Bu. Oh, katanya ada Jeki yang tidak masuk. Tidak masuk. Oh, kenapa? Sakit? Jengki kelas B, Bu. Oh, Kalau alah. sekarang sekarang kita Oh kelas A. iya, berarti sekarang lengkap ya 1, 2, 3. Oh ya, ada 15 berarti lengkap ya anak-anak. Baik. Pada hari ini kita memasuki pertemuan berapa? Ada yang tahu? Kita masuk pada pertemuan ketiga. Betul, pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang apa yuk? Sarkasme. Oh iya. Sarkasme. Baik. Pastinya semalam kalian sudah membaca ya bukunya. Membaca, Bu. Ya baik, pintar. Silakan disiapkan lagi bukunya, ayo dibuka buku paketnya. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Baik, kalian sudah siap belajar belum? Siap. Nah, sudah siap ya. Nah, ibu punya permainan kecil. Jika ibu berkata selamat pagi, kalian bertepuk tangan 1 kali. Jika ibu mengucapkan selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Jika ibu mengucapkan selamat sore, kalian bertepuk tangan 3 kali. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Jika ibu mengucapkan sore, pagi atau lain-lain tanpa ada kata selamat, itu berarti tidak tepuk tangan ataupun siap. Ya, dimulai ya. Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Ayo, ada yang nggak konsentrasi? Ayo konsentrasi. Ya, konsentrasi anak-anak. Selamat sore. 3 kali. Selamat pagi. Pagi. Sore. Tanpa ada kata selamat sore. Ayo. Ayo lagi sekali lagi. Ayo fokus. Selamat siang. 2 Selamat pagi 1. Siang 2, sore 3. Ayo ulangi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Ya baik, sudah konsentrasi ya anak-anak? Ya baik. Hari ini kita akan belajar mengenali majas sarkasme dalam cerita fantasi. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengenali majas sarkasme dalam teks cerita fantasi. Kemudian, yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menemukan majas sarkasme dalam teks cerita fantasi dengan menuliskan ulang kalimat majas sarkasme dengan baik, seperti itu. Sebelumnya kalian pernah mendengar nggak kata majas itu? Atau kalian pernah tahu majas itu apa? Gaya bahasa, Bu. Ya betul, gaya bahasa. Kemudian yang lain? Ya. Majas itu gorengan tempe majas. Bukan, Menjas. itu namanya menjas, itu tempe gembos. Nah ini sekarang jelaskan ya, menjas itu, ya, Majas. itu menjas itu adalah tempe gembos. Ya, itu bukan dari konteks pembelajaran ya. Ayo fokus lagi mengenai majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar apa? Agar kalimat itu semakin menarik dan juga semakin indah dan hidup seperti itu. Umumnya majas itu digunakan dalam penulisan karya sastra baik berbentuk lisan maupun tulisan seperti itu. Nah, konon penggunaan majas itu sudah digunakan pada era internet. Akbar, Bu, celometan, Bu. Ayo senyap anak-anak, gak boleh bicara konon. Ya. Nakal Akbar itu, Bu. Ya, tolong diperhatikan dulu ya anak-anak.
ada ini. Umumnya majas itu digunakan dalam penulisan karya sastra ya, baik itu lisan maupun tulisan. Nah, konon penggunaan majas itu digunakan pada era Yunani kuno. Sudah sejak lama penggunaan majas itu seperti itu. Jadi ada yang tahu nggak tujuan penggunaan majas dilihat dari pengertian ataupun definisi yang diucapkan tadi? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, agar semakin menarik dan menambah keindahan, Bu. Betul, agar semakin menarik dan menambah keindahan. Baik. Betul ya, tujuan penggunaan majas itu dalam kalimat tentu agar kalimat itu semakin terlihat estetikanya ataupun keindahan pada suatu kalimat. Jika ingin menambahkan seni dalam tulisan, maka seseorang itu harus ini ya, harus perlu untuk bermain dengan suatu kata-kata atau diksi dalam kalimatnya. Nah, dalam artian pemilihan kata itu perlu diperhatikan anak-anak. Nah, kemudian majas ini tidak hanya satu, melainkan banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, meskipun terdapat banyak macam gaya bahasa ataupun majas yang sering digunakan oleh orang-orang, biasanya secara sederhana majas itu terdapat 4 jenis anak-anak. Yang pertama ada perbandingan, kemudian pleonasme, pertentangan, dan juga penegasan seperti itu. Nah, yang pertama itu ada perbandingan anak-anak. Sebentar. Nah, majas pertama ini ada perbandingan. Nah, di perbandingan ini ada majas simile, metafora, personifikasi, depersonifikasi, allegory, alusio, pleonasme, dan asosiasi seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada majas pertentangan. Nah, di majas pertentangan ini ada majas hiperbola, antitesis, anakronisme, litoses, dan paradoks. Kemudian yang ketiga itu ada majas penegasan yang terdiri dari ada majas repetisi, kiasmus, epizekius, tautoses, dan anafora. Nah, kemudian terakhir ada yang keempat, perhatikan ya anak-anak. Ini ada majas sindiran yang terdiri dari ada majas ironi, satire, sarkasme yang kita bahas tadi, kemudian ada sinisme seperti itu. Nah, kemudian dari jenis-jenis yang Ibu sampaikan tadi, majas sarkasme ini masuk ke dalam majas bagian mana? Sindiran. Ya, betul. Dapat diketahui bahwa majas ini memiliki berbagai macam jenis ya anak-anak. Salah satunya adalah sarkasme. Nah, jika jika sarkasme itu masuk dalam jenis sindiran, apa yang dimaksud dengan majas sarkasme itu? Ada yang tahu apa sih majas sarkasme itu? Secara oh iya, bersifat menyindir seperti itu ya. Baik. Nah, benar yang dikatakan oleh teman kalian bahwasanya sarkasme itu adalah sebuah majas sindiran. Bedanya ini kan tadi ada seperti satire, ironi, dan lain sebagainya ya. Nah, itu agak berbeda dengan sarkasme. Sarkasme ini dapat berupa ini ya, lebih ke kata kasar, berupa penghinaan, celaan yang dapat mengekspresikan rasa kesal seseorang terhadap orang lain menggunakan kata-kata kasar itu. Jadi majas ini dapat melukai perasaan dan juga hati seseorang yang digunakan untuk menghujat maupun memberikan celaan kepada orang lain seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan atau sudah paham terkait materi yang Ibu berikan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, baik jika sudah paham. Nah, di sini ada majas sarkasme ya anak-anak yang Ibu jelaskan tadi. Sarkasme itu berupa sindiran, kemudian berbeda dengan satire ini pada gaya bahasa yang lebih kasar, dan juga sarkasme ini berupa penghinaan atau celaan seperti itu. Kemudian masuk pada ciri-ciri dari majas sarkasme. Nah, Ibu minta di sini ada anak yang membacakan ciri dari majas sarkasme. Siapa yang ingin menjawab ataupun ingin membaca, persilahkan. Yang mana, Bu? Ini bisa dibaca ciri dari majas sarkasme. Siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Ayo dibacakan. Ciri dari majas sarkasme yang pertama, maknanya mengandung olok-olok, ejekan atau sindiran. Kedua, gaya bahasa yang mengayakan makna bertentangan.
Ketiga, gaya bahasa sarkasme mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Keempat, bahasanya selalu menggunakan kepahitan dan mengandung kepahitan dan kurang enak didengar. Yang terakhir, gaya bahasa sarkasme lebih kasar jika dibandingkan dengan gaya bahasa ironi dan sinisme. Baik, tepuk tangan untuk teman kita Mimi. Ya, itu tadi ya anak-anak mengenai ciri majas sarkasme. Kemudian di sini ada contoh majas sarkasme. Nah, ini adalah contoh tidak untuk ditiru ya. Sekali lagi tidak untuk ditiru. Ini hanya contoh mengenai majas sarkasme. Nah, yang pertama, ini ada contoh kalimat dasar tak tahu diri, utang lamamu saja belum lunas masih mau utang lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, putih benar wajahmu sampai bisa disendoki bedak. Agak lucu ya memang ini ya. Ya, kemudian yang ketiga ini, dari dulu mulutmu memang berbisa seperti ular. Nah, kalian bisa identifikasi ya anak-anak terkait ciri-ciri dari majas sarkasme sudah ada belum dalam contoh ini? Nah, contohnya mengandung olah-olah ada nggak? Ada kan? Kemudian makna yang bertentangan mana ada? Bedak disendoki di muka, nggak ada kan? Ada seperti itu. Kemudian gaya bahasa sarkasme mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Ya kalau kita diucapkan kalimat seperti ini ya rasanya gimana gitu ya? Sakit hati, ya, sakit hati, rasanya pahit, getir seperti itu. Kemudian bahasanya selalu mengandung kepahitan dan kurang enak didengar. Apa ini enak didengar? Tidak enak didengar ya, benar ciri-cirinya. Kemudian yang kelima, gaya bahasa lebih kasar dibandingkan dengan gaya bahasa ironi dan sinisme. Seperti itu kalau sarkasme itu lebih kasar pengungkapannya seperti itu. Nah, lalu sudah paham ya mengenai majas sarkasme? Coba jelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan majas sarkasme itu? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Majas sindiran, Bu. Ya, betul, majas sindiran. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Majas sarkasme itu majas sindiran yang bersifatnya kasar. Ya, majas sindiran yang bersifat kasar, betul sekali ya. Berarti sudah paham ya mengenai apa sih majas sarkasme itu? Nah, baik anak-anak, pernah nggak kalian itu membaca mengenai cerita fantasi ataupun pernah mendengar bahkan menulis? Kita beda lagi ya pembahasannya ya mengenai cerita fantasi. Ya, ibu ingin bertanya kembali, apa yang kalian pikirkan jika kalian mendengar kata fantasi? Kata fantasi apa yang kalian pikirkan? Mimpi peri. Imajinasi. Oh ya, imajinasi. Dinosaurus. Dinosaurus ya, cerita fantasi. Mimpi peri juga fantasi ya. Itu fantasi ya mimpi peri itu ya. Harry Potter juga itu termasuk dalam fantasi yang difilmkan seperti itu. Nah, betul teman-teman atau anak-anak ya. Jadi cerita fantasi adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah imajinasi dan khayalan yang lebih dari realita ataupun melebihi dari kenyataan, sehingga cerita itu dilebih-lebihkan seperti itu. Artinya apa? Artinya cerita yang dibuat oleh penulis itu bukan berdasarkan dari kejadian nyata dan hanya imajinasi semata penulis itu, seperti itu. Jadi khayalan itu ditumpahkan dalam sebuah cerita fantasi itu tadi. Nah, adapun berbagai contoh cerita fantasi itu yang berhasil memikat banyak orang, bahkan beberapa di antaranya itu dapat menjadi sebuah film seperti tadi yang Mas Akbar katakan, Harry Potter dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian cerita fantasi itu apa anak-anak? Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, apa itu cerita fantasi? Ada yang ingin menjawab? Cerita yang dibuat dengan imajinasi, Bu. Betul, cerita yang dibuat dengan imajinasi seperti itu. Ya, cerita yang dibuat dengan khayalan. Baik. Bukan dari kehidupan nyata, Bu. Ya, bukan dari kehidupan nyata ataupun imajinasi. Nah, baik. Pandai jelas. Ya. Nah, cerita fantasi adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah imajinasi ataupun khayalan yang melebihi dari realita itu tadi. Nah, artinya apa?
Jadi cerita itu dibuat melalui khayalan ataupun imajinasi semata dari seorang penulis tersebut anak-anak. Nah kemudian ibu minta kalian memperhatikan proyektor di depan ya anak-anak untuk menemukan majas sarkasme dalam cerita fantasi yang berjudul Kue Mau. Nah coba diperhatikan ya anak-anak ini. Namaku Mau, setelah berusaha keras akhirnya aku diterima di sekolah peri juara. Masuk dalam sarkasme bukan? Bukan. Sudah 1 bulan sekolah berjalan bukan. Kemudian semua berawal dari kesulitanku mengikuti pelajaran bukan. Kemudian mau yang kulakukan kau pasti merupakan mantranya. Bukan. Ya bukan. Maafkan aku bukan. Dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Iya. Betul. Kemudian mulai sekarang jangan dekati dia, nanti kita ketularan bodohnya. Ya. Lagi identifikasi lagi temukan. Mau tertunduk sedih bukan. Aku menyukai bolumu lembut sekali, aku juga lebih hijau di buku sebentar aku bukan. Coba baca ini. Bukan. Ya bukan. Ini apa anak? Bukan. Ini? Bukan. Ini? Ya bukan. Sejak saat itu bukan. Kemudian sempurna mau? Bukan. Ini? Bukan, Bu. Bu. Ini ya? Mending diperbesar aja, Bu, di slide aja. Enggak kelihatan ya anak-anak Enggak, sebentar ya. Gak berlenjak, Bu. Enggak lu. Ya maaf ya mama ya. Jamu akbar, Bu. Ternyata Oh ya baik. gambarnya kartun. Absen Ya kabar. pindah ke gambar ketiga ya anak-anak. Ini Siapa bilang? Terima kasih. ya bukan. Ini bukan. Ini Bukan. ini Bukan. ini Bukan. ini Bukan. iya. Iya. Katanya bahwa peri bodoh bisa anak juga ada berapa? Ada. Ya, saudara 3. Kemudian yang ini Iya. ya bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ya bukan. Ini bukan. Bukan, Bu. Ya, jadi ada berapa? 3. Jadi dalam komik tadi itu ada 3 majas sarkasme. Sudah tahu kan? Majas sarkasme bentuknya apa? Dari itu tadi. Ya, baik. Sudah tahu ya. Nah, baik Ibu minta kalian untuk membentuk 4 kelompok ya anak-anak dan mengerjakan tugas ataupun LKPD yang Ibu siapkan. Kemudian masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasilnya ke depan seperti itu. Baik, ini Ibu bagikan ya, ada 4 kelompok, silahkan dikerjakan. Ini dibagikan ke belakang ya LKPD-nya ya. Iya, Bu. Silahkan, Ibu beri waktu 5 menit untuk maju ke depan. Ayo, main sama aku. Bu, itu sarkas, Bu. Sarkas. Tidak boleh ada sakit ya dapat belum nanti sakit hatinya. Agak bebel. Bu, sarkas, Bu. Bibi suka mencontek, Bu. Oh jangan tidak boleh mencontek ya Sakit bersama hati ya. dengan teman-temannya. Gimana gak menyampaikan kelompok? Maksudnya nggak boleh nanya. Nah nanti setiap kelompok maju ke depan ya perwakilan anak-anak. Ayo silakan dikerjakan. Bibi aja. Ya. Akbar yang menceritakan. Ayo kerjasamanya anak-anak. Iya. Nah. Kerja sangat cerdas kan tidak? Bu. Solid Jangan. sekali. Ayo silakan diamati lagi, diamati lagi. Nyontohnya Akbar nyontoh. Tidak boleh nyontoh ya anak-anak, harus berdiskusi Mana, sama-samanya ya. Ya ayo, Ibu tunggu. Baik. Sampai kapan, Bu? Berapa menit? 5 menit. Oh, 5 menit. Iya. Bu, wajahnya serius banget ya, Bu. Iya, memang wajahnya seperti itu. Itu apa namanya? Sarkasme. Mempresentasikan sarkasme. Ini timun emas ya, Bu ya? Itu timur bulu.
sudah selesai, kalian bisa maju ke depan. Ayo, Kalian suka bercanda berisik. sama deh, Pak. Boy. Vivi nggak mau mengerjakan Bu, apa? Kerjakan anak-anak. Cari ini Bu, Ada TikTok itu, Bu. Coret namanya. Siswa depu keluarin Tak Bu. dari kelompok. Coret namanya dari kelompok. jahat ya anak-anak di kelas ini. Emang Bangga sih nulis. Ya, sudah siap presentasi anak-anak? Ayo, sudah selesai? Ya, perwakilan kelompok untuk maju. Boleh 2 anak saja. Ayo, silakan. ya. Ya, silakan maju ke depan. Saya ya Bu. Ya, boleh dari kelompok berapa, Mbak? Kelompok MPK sini pokoknya. Iya, 1. Oh, Ya. ya, kelompok 1. Didengarkan ya, anak-anak, Kelompok jawaban satu dari is the kelompok best. 1. Jadi kata sarkasme dari ini teks ini Bu, bodoh. Iya. Dan penjelasannya itu dalam kalimat ini ya. Anak bodoh, kemarilah, percuma saja kau berlari. Aku akan memakanmu. Yang kedua ini. Hahaha, sudah cukup gadis bodoh, kemarilah, waktunya aku memakanmu. Gitu. Terus saya menemukan 2 kata. Oh, iya. Yang Yang kedua satunya apa? itu bebal dan bodoh. Oh, ya, baik. Dan kalimatnya itu seperti ini. Dasar bebal, berani-beraninya kamu melukaiku. Akan kutangkap dan kumakan habis kau, gadis bodoh. Oh, ya, baik, seperti itu. Ya, Beri tepuk benar kan, tangan, Bu? iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, siapa namanya tadi? Mai. Oh iya, Ibu kasih bintang ya, Mbak Mai Reza. Ya, sebut itu. Iya, baik. Mau bulan Bu. Oh iya, baik. Nah, ada yang jawabannya tidak sama ataupun lebih dari kelompok 1? Sama Bu. Sama, ada 2 berarti ya. Pada kata bodoh dan juga pada kata bodoh plus bebal itu tadi. Ya. Ya, baik anak-anak. Nah, kemudian Ibu ingin ada salah satu dari kalian maju ke depan untuk membacakan kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini. Akbar Bu. Silakan untuk maju baca kesimpulan ya. Baik, silakan Mbak Hilda. Kesimpulannya. Kok sepi? Murid. Tepuk tangan dulu dong, Mbak Hilda. Ayo. Ya, silakan Jadi, bacakan. kesimpulannya itu dari materi tadi Bu. Ya. Tentang majas sarkasme itu merupakan majas sindiran. Nah, dapat berupa penghinaan ya Bu. Ya, betul. Ya, dan celaan yang mengekspresikan rasa kesal dan marah gitu, menggunakan kata-kata kasar. Ya, menggunakan kata-kata kasar, betul. Kemudian majas ini tuh dapat melukai perasaan seseorang Bu. Ya, mungkin Ya, marah seseorang. dengan kepahitan ini diksi itu ya yang digunakan. Kemudian mengenai cerita fantasi Bu. Ya, Ya, benar, cerita yang kedua. fantasi itu adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah imajinasi dan hayalan yang melebihi realita Bu. Oh ya, baik, betul sekali. Siapa namanya? Hilda. Oh, Hilda, Ibu kasih bintang ya. Iya, Bu. Wih, tepuk tangan untuk Hilda. Nah, ya perhatikan, Ibu tulis lagi kesimpulannya adalah baca lagi dan Apa itu, Bu? ditulis yang dikatakan tadi. Bagus tulisannya. Ya, coba dipahami lagi ya mengenai tulisan ini ya. Paham. Baiklah, ini adalah kode-kode tulisan. Ayo dipahami, ayo. Gimana kemarin pembelajarannya ini sudah dapat apa ini? Sudah A kemarin toh? Iya Bu. Ya, dipahami Buka aja ini ya. kayak gitu. Ini adalah simbol-simbol sebuah makna kata ini. Ayo dipahami. Itu apa itu? Ya, ini dicatat jangan lupa. Ya, Sudah, Bu, jangan sudah. lupa tersenyum dan tertawa pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, Ibu rasa cukup ya pembelajaran materi kali ini. Udah turun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.